Kami penjara yang bernama Jalut. Jalut ini bengis Baka. membantai Bani Israel. Banyak menjajah negeri-negeri sampai Israel ini mendatangi seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Kisah ini dan maktub di dalam Al-Quran. Tengok nanti juz 2 bagian akhir. Falamma fasala Talut bil Junud, itu kisahnya begitu. Di akhir daripada juz 2. Kemudian singkat cerita, mohon maaf Bapak Ibu, saya mungkin akan singkat saya ceritanya karena panjang. Mungkin 5 senti akan selesai. Iya pun kita tidak hafal sejarah tuh. Kemudian singkat cerita, Jalut kata Nabi Samuel, ya saya akan putus untuk kalian seorang raja namanya Talut. Siapa Talut itu? Kata Bani Israel. Apakah keturunan kami? Keturunan daripada Yahuza atau Lawak? Kata Nabi Samuel, tidak. Dia keturunan pada Bunyamin. Bani Israel menolak. Kami tak mau kalau keturunan Bunyamin. Mesti keturunan yang 2 orang ini. Kata Nabi Samuel, tidak ada keturunan menjadi raja dari keturunan kalian hari ini. Yang ada hanya keturunan dari Bunyamin tadi. Kalau kalian terima, maka kalian akan menang. Kalau kalian tak terima, kalian akan tertindas selamanya. Dengan terpaksa, Bani Israel mengangkat Talut sebagai pemimpin mereka. Singkat cerita, terjadilah perang antara Talut dan Jalut. Sebelum perang besar terjadi, ada namanya perang tanding. Perang tanding antara Jalut dengan pasukannya Talut. Maju Jalut, siapa di antara kalian yang mau melawan saya? Kalau berhasil, maka kerajaan saya ini akan aku serahkan kepada kalian. Kata si Jalut. Kemudian kata Talut kepada pasukannya, siapa di antara kalian yang mau melawan si Jalut? Kalau berhasil mengalahkan si Jalut, aku akan nikahkan dengan anak perempuanku. Kemudian aku akan hadiahkan kerajaan ini kepadanya. Ini yang mau Bapak Ibu. Kenapa? Daripada mati melawan Jalut, Jalut itu besar, tinggi dan kuat, tak perlulah menikah. Kalau ujung-ujungnya juga mati kata mereka. Lalu kemudian singkat cerita, majulah seorang anak muda yang bernama Daud. Daud itu masih muda belia. Kata Daud kepada Talut, wahai Talut, saya akan melawan si Jalut yang bengis itu. Ketika Daud ini maju Bapak Ibu, dicemei oleh Bani Israel tadi. Kata dia, hei Daud, engkau ini kecil, engkau tak punya senjata, berani engkau melawan si Jalut. Kata Daud, saya berani melawan si Jalut. Tetapi Bani Israel tetap mencemainya. Takkan menang engkau Daud. Kenapa Bani Israel itu begitu Bapak Ibu, suka cemai orang. Kalau ada kawan kita suka cemai orang, berarti dia Bani Israel. Daud sekali lempar ke tapelnya, maka mati Jalut. Mati Jalut. Faqatala Daud Jalut bijunudi. Mati Jalut tadi. Akhirnya janji daripada Talut diberikan kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah nabi pertama yang sekaligus menjadi raja dari kalangan Bani Israel. Yang menyimpang tadi kembali lagi itu dinamai dengan Yahud. Menyembah Allah. Yahud itu artinya tobat kan? Orang, nyawa itu berharga. Kemudian dia menyembah apa lagi? Sebuah sifat-sifat kebaikan masuk ke dalam jiwa Bani Israel seperti datuknya dulu. Makanya di Al-Quran disebut ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Nikmat kenabian, nikmat makanan dan minuman, nikmat tempat yang begitu mewah, nikmat banyak sekali nikmat kepada mereka itu Bapak Ibu. Untuk mengingatkan kalian itu orang-orang baik, wahai Bani Israel. Jangan seperti itu. Ketika mereka membunuh nabi mereka, jangan seperti itu. Datuk itu orang baik, Yakub itu orang baik, tak boleh membunuh orang. Nyawa itu sangat harga sekali. Terus sampaikan kepada mereka. Israel sekarang punya datuk dia dah. Bani Israel tadi menjadi orang yang taat kembali. Dan Nabi Daud itu nabi yang dicintai oleh Bani Israel. Berkuasa Nabi Daud. Setelah Nabi Daud ini berkuasa, singkat cerita meninggal Nabi Daud. Nabi Daud kemudian digantikan oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika ini berkuasa Bapak Ibu, Bani Israel semakin kuat. Ada raja ataupun negara-negara yang ada di sekitarnya itu ikut kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, termasuk nanti kerajaan Sabah yang dipimpin oleh Ratu Bilqis.
yang kemudian hari menjadi istri daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Inti ceritanya, pada masa Nabi Sulaiman ini Bani Israel hidup di bawah kenikmatan yang begitu banyak. Bahagia. Meninggal Nabi Sulaiman alaihissalam, tak ada lagi Nabi sampai Nabi Isa. Di sinilah orang-orang Bani Israel tadi mulai menyimpang dan tak kembali lagi. Ya Allah. Nampak di sini kan? Ya. Taubat, Yahud, kemudian rusak lagi, kembali lagi, rusak lagi, kembali lagi. Ketika Nabi tak ada diutus kepada mereka, karena Nabi tinggal sedikit. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Nabi Isa terakhir dari kalangan Bani Israel. Tapi Nabi Isa pun itu mereka tak terima. Ya, dibunuh kan. Dalam kitab-kitab mereka saat itu masih memakai Taurat. Mereka menemukan sifat-sifat kenabian terakhir, yaitu Nabi Muhammad, namanya Ahmad dalam kitab mereka. Mereka berharap Nabi terakhir itu dari kalangan Bani Israel lagi. Tapi ternyata Nabi Muhammad dari kalangan orang Arab. Disinilah mereka muncul kebencian yang tak padam sampai hari ini. Ya. Menunggu, tak ada Nabi datang dari Bani Sekarang Israel menunggu yang datang Dajjal dari bangsa Arab. Kemudian mereka itu menyimpang lagi. Akhirnya dari kitab Taurat berpindah ke kitab suci yang baru. Nama kitab sucinya ada yang tahu? Injil. Injil itu Nabi Isa. Kita terima Nabi Isa. Yahudi buat kitab logik lain. Tak terima Kristen Bapak Ibu. Di Yahudi ini semua musuhnya. Islam, Kristen, siapapun mereka itu kan musuhi. Kitab sendiri lah, ya kan? Buat sendiri dia kitabnya. Apalagi Al-Quran. Kitab mereka namanya Talmud. Talmud. Bapak Ibu cari. Talmud itulah yang mereka amalkan di kehidupan mereka sehari-hari. Itulah isinya kan. Kalau sudah berubah Nanduk isinya. kitab suci daripada yang diturunkan Allah kepada buatan manusia, maka otomatis manusia itu pasti akan menyimpang. Kemudian singkat cerita, itu kapan terjadi Bapak Ibu? Menurut sejarawan, ini Bapak peransa sedikit, karena sudah sedikit materinya. Singkat cerita, 300 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan, bangsa Yahudi ini sudah mulai dibesar. Mereka tidak lagi menyebutnya Bani Israel, bangsa, awalnya bangsa, sama kayak bangsa Arab, bangsa Yahudi, bangsa ini, bangsa Melayu, bangsa Aswad, bangsa Eropa. Awalnya menjadi bangsa yang kemudian hari menjadi agama. Awalnya itu bangsa, macam bangsa Melayu. Bisa tak jadi agama Melayu? Enggak. Bisa. Bangsa Arab bisa jadi agama Arab. Enggak. Tapi Yahudi kenapa? Bangsa Yahudi sekaligus menjadi agama. Disinilah mereka mengambil kitab yang bernama Talmud. Diutus Nabi Isa mereka tinggalkan. Setelah itu meninggal Nabi Isa 500 tahun. Tentu ini waktu yang tidak singkat. Maka penyimpangan itu semakin meluas sampai diutus Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi yang maknanya bukan orang kembali tadi menjadi sebuah bangsa itu, mereka tinggal di Yazid sekarang Madinah. Nah, sampai di sana Nabi Muhammad tinggal ke Yazid. Maka mereka membenci umat Islam sampai datang hari ini. Lalu kemudian di mana Yahudi? Karena Yahudi tak ada di Palestina lagi. Yahudi terpencar-pencar. Karena diusir kan di kota Madinah, diusir oleh Nabi. Yang Bani Quraisyah, Bani Nazir, satu lagi ada 3 kabilah Yahudi besar. Diusir oleh Nabi Muhammad dari kota Madinah Al-Munawwarah. Mereka pun tidak ada di Palestina. Mereka pun terpencar-pencar. Singkat cerita, sampailah pada masa sebelum Perang Dunia Pertama, seorang Yahudi yang bernama Theodor Herzl mendatangi Sultan Abdul Hamid II untuk meminta tanah. Meminta awalnya Bapak Ibu. Meminta tanah, mengemis kepada Kesultanan Turki Utsmani Turki Istanbul untuk membeli setapak tanah di Palestina. Tapi apa kata Sultan Abdul Hamid II? Selama saya hidup, saya tidak akan
jual. Saya tidak akan memberikan tanah itu kepada kalian. Saya tahu ini bendera apa? Ini adalah tanda lambang bintang David. David itu Daud di atas sungai Nil, di bawah sungai Furat. Selama saya hidup, kata dan Tuhan Tuhan. Jadi sekarang peta tuh antara sungai Nil dan sungai Furat tuh dan ada peta tuh, peta Yahudi tuh. Meninggal setelah Tuhan Tuhan. Meninggal pula tidak Hazel. Tapi tidak Hazel sudah membuat panduan konsep negara Yahudi. Ya Allah. Akhirnya pada tahun setelah Perang Dunia Pertama selesai, Perang Dunia Kedua selesai, pada tahun 1948 terjadilah perang Yahudi yang dibacking oleh Amerika dengan orang Arab selama 6 hari. Perang ini disebut Perang Arab. Akhirnya dimenangkan oleh orang-orang Yahudi. Ya, di situ orang Kuasa Yahudi dia kan? akhirnya mereka berhasil mendapatkan tanah di Palestina. Nah, itulah. Kalau kita tengok peta Palestina itu di tahun 48 ke bawah, itu tidak ada negara Israel. Tidak ada. Kemudian mereka masuk ke sana, petanya Israel, ada Palestina. tinggallah sedikit daripada tanah Palestina. Palestina terbagi kepada dua. Yang bagian Palestina sebelah utara dipimpin oleh Mahmud Abbas. Karena dia tidak berhasil meminta, ternyata penguasanya meninggal, ya kan? Gaza itu kecil Bapak Ibu. Penguasanya Gaza meninggal itu luasnya 5 kilo. Panjangnya hanya 45 kilo. Disitulah mujahidin orang-orang Islam tinggal sampai hari ini. Dan tanah itu Numpang tanah umbi bu, sudah tuh ambil tanah orang. Bu peta tanah itu hilang yang punya nama orang tadi. Kan itu intinya kan. Menjadi Israel, negara Yahudi terbesar di tengah. Sekarang petanya tuh kan seharusnya peta Palestina dulunya kan. Sekarang petanya kan Yahudi, tidak ada nampak Palestina. Liga Arab bukan Liga bola. Liga Arab itu adalah persatuan negara-negara Arab. Arab itu Yahudi saja. Mereka ini masuk seperti itu. Sama seperti kita misalnya marga Batak misalnya, Yahudi marga Batak, Nasution, Sereka, tiba-tiba masuk di situ orang Melayu. Begitulah kira-kira perumpamaan. Di Liga Arab itu orang-orang Yahudi tadi ingin masuk karena mereka ingin menguasai Arab dan Timur Tengah. Allah a'lam bishawab. Mohon maaf Bapak Ibu. Disingkat saya ceritanya karena waktu kita memang sangat pendek sekali. Baik. Sampai sini jelas? Iya Pak. Insyaallah jelas. Israel, Isra artinya hamba, El artinya Tuhan. Siapa Israel itu aslinya? Nabi Yakub. Siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Ada darinya di Al-Quran? Ada. Oke, baik. Yang kedua, apa makna Yahudi pertama kali digunakan? Tobat. Bertobat, berkembali. Kenapa mereka bertobat? Kembali kepada pemimpin yang benar. Karena banyaknya penyimpangan. Oke, baik. Kemudian Yahudi tidak lagi memakai kitab Taurat. Jadi kitab apa yang mereka pakai? Talmud. Oke, baik. Sampai di sini inilah kesimpulannya. Yang keempat, sayap militer Yahudi ini disebut dengan Zionis. Apa itu Zionis? Zionis diambil dari kata Zion, sebuah bukit yang berada di Palestina. Karena mereka meyakini bukit tinggi itu, bukit tempat tinggi tempat berpijak bisa menengok negara-negara di sekitar Arab. Setidaknya bisa memantau orang Palestina. Maka dibuatlah nama Zion itu sebagai sayap militer mereka, kemudian menjadi sebuah pengikut atau sebuah gerakan yang disebut dengan Zionisme. Apa kitab yang dipakai oleh Zionis ini? Nanti Pak Ketua saya kirimkan Pak Ketua nanti Bapak Ibu silakan tulis namanya 24 protokol Yahudi. Apa isinya 24 protokol Yahudi ini? Yang pertama, bahwasanya pers media mereka kuasai. Ya Allah. Yang kedua, presiden adalah boneka mereka. Jadi presiden itu siapa saja boleh jadi presiden, tak penting. Yang penting kami kuasai. Iya. Yang ketiga, pendidikan mereka rusak. Yang keempat,
Orang manusia diberi kebebasan sebebas-bebasnya, tak boleh ada ikatan. Yang kelima, bahwasanya selain Yahudi itu adalah hewan-hewan. Hartanya boleh diambil. Kalau dibunuh berpahala. Itu isinya Bapak Ibu. Ini bukan kadang-kadang saya. Nanti saya kirimkan bukunya. 190 halaman. Judul bukunya itu adalah Protokol Yahudi. Itu sudah diterjemahkan ke bahasa Itulah orang itu udah Indonesia. siap ya dengan rencana yang matang. Baik, mungkin itu itulah kenapa disebut dengan